Apa yang dimaksud terapi Al-Quran? Sebetulnya terapi Al-Quran ini kita membacakan Quran baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain dengan niat apa? Dengan niat penyembuhan. Jadi ibu baca Quran buat diri sendiri ya, dengan niat penyakit-penyakitnya hilang lah gitu. Itu bisa seperti itu. Atau baca Quran dibacakan ke pasangannya, suami ke istrinya, istri ke suaminya dibacakan. Bisa disentuh orangnya, bisa cuman baca saja. Itu terapi Al-Quran. Atau baca ke anaknya gitu ya. Itu terapi Al-Quran tuh seperti itu. Jadi membacakan Quran dengan niat penyembuhan. Tadi kan Ikhwan dan Akhwat ini baca Quran ya. Tadi niatnya apa itu baca Quran? Pak Arif, tadi niatnya tadarusan gitu. Jadi sebetulnya baca Quran itu banyak niat ya. Kan ada Pak Ustadz yang dibaca tuh cuman 5 ayat pertama Al-Baqarah, tapi kok saya muntah? Dan saya juga biasa baca itu mah, kan gitu ya. Kenapa berbeda reaksinya? Karena ibu-ibu bacanya itu dengan niat tadarus, niat dapat pahala. Saya bacanya niat pengobatan. Beda nggak niatnya? Iya. Jadi baca Quran tuh banyak niat. Yang paling banyak kita baca Quran niatnya apa? Dapat pahala. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Jadi baca satu huruf pahalanya 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim harpun kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harpun, lamun harpun, mimun harpun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Jadi ibu bapak baca alif lam mim itu berapa? 3 huruf kali 10, jadi 30. Tapi jangan capek-capek ngitung-ngitung, bismillah seberapa huruf. Itu niatnya dapat pahala. Artinya setiap kita baca Al-Quran pahalanya sangat besar. Ada lagi baca Quran niatnya dapat syafaat, kan ada ya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu nanti di akhirat bakal menjadi penolong, pemberi syafaat. Nah itu baru 2. Padahal ada belasan niat baca Quran. Dapat rahmat, dapat keberkahan, terus dapat hidayah, kan gitu ya. Niatnya supaya dapat hidayah. Tapi nggak ada baca Quran niatnya dapat jodoh, tuh nggak ada ya. Kata Ma Anuria, baca Quran dialus-alus supaya kedengaran oleh calon. Itu niat, tapi itu nggak termasuk, itu jadi ria, itu nggak ada dalilnya. Nah, ada baca Quran niatnya syifa, kesembuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Jadi kami turunkan Quran ini yang di dalam Quran itu ada kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi itu terapi Al-Quran itu membacakan ayat-ayat Quran dengan niat kesembuhan. Ada nggak yang sembuh? Ada yang sembuh nggak? Ada. Ada nggak yang nggak sembuh? Ada juga. Gitu ya. Jadi dibacakan Quran ada yang sembuh, sama dibacakan Quran tapi juga tidak sembuh. Sama ibu-ibu ke dokter, ada yang sembuh, ada juga yang tidak. Masuk rumah sakit ada yang pulangnya sembuh, ada yang pulangnya pakai ambulan. Tapi kapok tuh ke rumah sakit. Gitu ya. Jadi sama saja sebetulnya ya. Tapi
faktor sembuh dan tidaknya ya ketika suatu penyakit dibacakan Quran itu minimal ada dua faktor. Satu, faktor orang yang membacanya. Dua, faktor orang yang dibacakannya ya. Jadi faktor orang yang mengobati, apakah keimanannya kuat, keyakinannya kuat, tawakalnya kuat kepada Allah gitu ya. Nah, kalau peruqyahnya sudah bagus, tinggal yang kedua ini yang diruqyahnya yakin enggak, mau enggak memperbaiki diri ya, itu akan connect dua-duanya. Kalau dua-duanya baik gitu. Jadi kalau tidak sembuh itu bisa salah yang meruqyahnya, bisa salah yang diruqyahnya.